Hai, selamat datang di channel Frog Movies, channel yang membahas ringkasan alur cerita film tanpa basa-basi. Film yang akan kita bahas hari ini adalah Rurouni Kenshin The Final 2021. Rurouni Kenshin adalah film Jepang bertema samurai yang diangkat dari manga berjudul sama, yang di Indonesia juga dikenal dengan Samurai X. Film Rurouni Kenshin The Final 2021 merupakan kelanjutan dari episode-episode sebelumnya yang mengambil latar belakang di Jepang pada akhir era Kesogunan. Tokoh utama film ini adalah seorang samurai pengembara bernama Himura Kenshin yang diperankan oleh aktor Jepang Takeru Sato. Buat kamu yang belum tahu siapa itu Himura Kenshin, kami akan memperkenalkannya secara singkat. Himura Kenshin adalah tokoh fiksi yang dikisahkan hidup di akhir masa Kesogunan Jepang atau di awal era restorasi Meiji. Ia adalah seorang samurai dengan skill berpedang yang sangat tinggi. Pada masa ia masih aktif sebagai seorang pendekar samurai, Kenshin banyak melakukan pembunuhan-pembunuhan kejam. Sehingga ia dikenal dengan julukan Battosai si pembantai. Selepas perang saudara, Kenshin memutuskan insaf dan ia lalu bersumpah untuk tidak akan melakukan pembunuhan lagi. Kenshin membuang katananya yang sudah mencabut banyak nyawa dan menggantinya dengan pedang bilah terbalik, di mana bagian tajam pedang ini justru berada di sisi dalam, sedangkan sisi luarnya tumpul. Pedang ini kemudian menjadi ciri khas Himura Kenshin dan dikenal sebagai pedang Sakabato. Ia pun mengembara sendirian, mencoba melepaskan semua masa lalunya yang kelam. Di tengah pengembaraannya, Kenshin bertemu dan bersahabat dengan beberapa orang tokoh yang penting untuk kamu ketahui. Yang pertama adalah tentu saja Kamiya Kaoru atau Nona Kaoru. Kaoru adalah pemilik dojo Kamiya, di mana kemudian Kenshin tinggal di situ. Yang kedua, Myojin Yahiko. Yahiko adalah seorang bocah laki-laki yang merupakan murid di dojo milik Nona Kaoru. Yang ketiga, Takani Megumi. Nona Megumi adalah seorang gadis tabib yang banyak membantu orang-orang yang terluka. Ia suka menggoda Kenshin tipis-tipis, sehingga kadang membuat Nona Kaoru cemburu. Yang terakhir adalah Sagara Sanosuke atau dikenal dengan panggilan Sano. Ia adalah seorang pendekar yang menjadi sahabat Kenshin setelah Kenshin berhasil mengalahkannya pada sebuah duel. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan film ini. Film keempat dari seri Rurouni Kenshin ini alurnya berjalan lambat pada 1 jam pertama dan banyak menampilkan adegan kilas balik. Namun demikian, film ini menyuguhkan adegan-adegan pertarungan dengan jauh lebih baik dan jauh lebih keren dibanding film-film sebelumnya. Padahal film Rurouni Kenshin yang lalu pun kami rasa juga sudah cukup keren ya. Film diawali dengan adegan di stasiun kereta api Yokohama, di mana Kapten Polisi Saito Hajime dan pasukannya sedang melakukan penyergapan terhadap seorang yang diduga sebagai mafia penjualan senjata Shanghai. Orang ini bernama Yukishiro Enishi, yang di film ini nanti akan menjadi musuh utama Himura Kenshin, dengan latar belakang yang cukup menarik. Terjadilah aksi pertarungan seru dalam kejar-kejaran antara Enishi dan pasukan kepolisian, di mana ternyata Enishi ini sangat kuat. Tidak satupun anak buah Hajime yang mampu menangkapnya, malah mereka yang menjadi bulan-bulanan Enishi. Namun, pada akhirnya Enishi malah secara sukarela menyerahkan dirinya untuk ditangkap oleh Kapten Hajime. Pada saat penangkapan itu, Enishi sempat menanyakan tentang bekas luka di pipi Kenshin. Kemudian adegan beralih ke distrik Asakusa di Tokyo di mana terlihat sedang ada keramaian upacara pernikahan. Himura Kenshin dan kawan-kawannya ada di antara kerumunan orang untuk menyaksikan upacara pernikahan tersebut. Kemudian terlihat Kenshin pergi ke sebuah dojo tempat berlatihnya pasukan kepolisian. Di sana ia bertemu dengan pemimpin dojo yang bernama Tuan Maekawa dan kepala polisi setempat yang bernama Pak Uramura. Sementara itu di markas besar kepolisian di Tokyo diperlihatkan Enishi yang dibebaskan dari tahanan. Ternyata Enishi ini punya kekebalan diplomatik yang membuatnya tidak bisa ditahan. Pada saat Kapten Hajime mempertanyakan keputusan dibebaskannya Enishi kepada atasannya, masuklah seseorang bernama Cho. Kepala polisi mengatakan bahwa saat ini Cho berada di pihak mereka dan akan bertindak sebagai mata-mata yang akan mengawasi pergerakan mafia Shanghai. Namun Kapten Hajime tidak percaya begitu saja.
Malam harinya diperlihatkan adegan di mana Kenshin, Nona Kaoru, Sanosuke, dan Yahiko sedang makan malam di restoran favorit mereka, Akabeko. Sementara itu di atas sebuah bukit, sekelompok orang sedang mempersiapkan serangan meriam yang diarahkan ke kota di bawah mereka. Di sana ada Enishi dan beberapa orang anak buahnya. Selesai makan malam, Kenshin dan kawan-kawan berjalan pulang. Pada saat itulah tembakan meriam pertama dari atas bukit dilepaskan dan menghantam restoran Akabeko, tempat di mana Kenshin dan kawan-kawan baru saja habis makan. Tak berapa lama kepolisian setempat pun datang. Pak Uramura memberitahukan kepada Kenshin bahwa tembakan meriam berasal dari Bukit Ueno dan telah menghantam restoran Akabeko. Kenshin meminta Nona Kaoru dan Yahiko untuk memeriksa restoran Akabeko, sedangkan ia sendiri bersama Sanosuke segera meluncur ke arah bukit. Di atas Bukit Ueno, salah seorang anggota polisi menemukan secari kertas bertuliskan penghakiman manusia. Pak Uramura menduga bahwa yang melakukan penembakan itu adalah para pemberontak. Kemudian Kapten Hajime datang ke tempat itu. Ia menceritakan kepada Kenshin tentang Enishi yang sempat menanyakan mengenai bekas luka Kenshin pada saat ditangkap tempo hari. Adegan beralih ke klinik milik Nona Megumi, di mana banyak korban yang sedang dirawat akibat tembakan meriam di restoran Akabeko. Di sana Sanosuke berdiskusi dengan Nona Megumi tentang luka di pipi Kenshin. Nona Megumi mengatakan bahwa bekas luka seperti itu tidak akan hilang selama pemiliknya masih menyimpan kemarahan dalam dirinya. Kembali ke dojo Kamiya tempat Kenshin dan kawan-kawan. Terlihat Sanosuke sedang meminta penjelasan dari Kenshin tentang musibah yang baru saja terjadi. Belum sempat Kenshin menjawab, datanglah seseorang yang terluka melaporkan bahwa saat itu sedang terjadi serangan di dojo Maekawa. Kenshin pun bergegas ke dojo Maekawa, diikuti oleh Sanosuke. Di tengah jalan ada seorang polisi yang melaporkan bahwa di saat yang bersamaan terjadi juga serangan di rumah Pak Uramura. Akhirnya Kenshin dan Sanosuke berbagi tugas. Kenshin ke rumah Pak Uramura, Sanosuke ke dojo Maekawa. Sesampainya di rumah Pak Uramura, Kenshin langsung bertarung menghadapi anak buah Enishi. Di akhir pertarungan, lawan Kenshin meledakkan diri dengan dinamit sehingga menghancurkan kediaman Pak Uramura. Pagi harinya terlihat Kenshin berjalan-jalan dalam keadaan risau. Disitulah ia bertemu dengan Enishi. Pada peristiwa inilah Kenshin menyadari siapa lawan yang dihadapinya. Siapakah Enishi sebenarnya? Tonton video ini hingga selesai. Di markas besar kepolisian Tokyo, Cho memberi informasi kepada Kapten Hajime bahwa ia telah mengetahui di mana letak gudang senjata musuh mereka, yaitu di Yokohama. Tempat tersebut adalah milik seorang miliuner Shanghai bernama Wu Hexing. Keesokan harinya di dojo Kamiya, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kenshin menceritakan kepada kawan-kawannya bahwa Enishi sebenarnya adalah adik dari mendiang istrinya yang tewas ditebas oleh Kenshin sendiri. Ya, Enishi adalah adik ipar Kenshin. Sampai di sini belum jelas, dan kita masih dibuat bertanya-tanya apa alasan dibalik pembunuhan yang dilakukan oleh Kenshin terhadap istrinya sendiri yang bernama Tomoe Himura atau Tomoe Yukishiro. Adegan pun beralih ke gambaran kilas balik pertemuan dan kebersamaan Kenshin dengan istrinya di masa lalu. Dalam adegan kilas balik tersebut diperlihatkan bahwa sebelum menikah dengan Kenshin, Tomoe sebenarnya memiliki seorang tunangan bernama Kiyosato. Namun Kiyosato tewas di tangan Kenshin. Peristiwa itu terjadi di masa lalu ketika Kenshin masih menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Pada kejadian pembunuhan terhadap Kiyosato itulah Kenshin mendapatkan satu luka sayatan di pipi kirinya. Diperlihatkan pula peristiwa pada saat Kenshin menebas punggung istrinya hingga tewas. Sebelum tewas, Tomoe sempat menyayat pipi kiri Kenshin bersilangan dengan sayatan yang ditinggalkan oleh tunangannya dulu. Itulah asal-usul bekas luka sayatan berbentuk X di pipi kiri Himura Kenshin. Pada adegan yang lain diperlihatkan Cho yang pergi menemui Enishi. Di situ terungkap bahwa Cho sudah memberikan informasi palsu kepada Kapten Hajime mengenai keberadaan gudang senjata. Kembali ke dojo Kamiya, datanglah kawan-kawan Kenshin dari Kyoto bernama Kapten Shinomori Aoshi dan Makimachi Misao. Alasan kedatangan kedua orang ini adalah membawakan buku harian mendiang istri Kenshin untuk dikembalikan kepada Kenshin.
Malam harinya terlihat Kapten Hajime memimpin pasukan kepolisian untuk menyergap sebuah gudang di Yokohama sesuai informasi dari Cho. Ternyata itu adalah jebakan dan pasukan dari kepolisian sudah dikepung, lalu mereka diserang habis-habisan. Di saat yang sama, kembali terjadi serangan meriam dan bom di Akasuka. Serangan ini dilakukan oleh anak-anak buah Enishi yang juga pernah menyerang restoran Akabeko. Di jalanan, Kenshin bertarung melawan si pemegang meriam. Sementara Aoshi menghadapi musuh lainnya. Di lain pihak, Enishi datang ke dojo Kamiya. Kenshin berhasil mengatasi lawannya. Aoshi dan Misao juga berhasil menang melawan musuh mereka, meskipun harus dibayar dengan terlukanya Aoshi akibat bom yang diledakkan lawannya tersebut. Beda halnya di dojo Kamiya. Sanosuke yang sebenarnya merupakan pendekar kelas menengah, dia dihajar habis-habisan oleh Enishi. Ketika pulang ke dojo Kamiya, Kenshin mendapati Sanosuke yang sudah babak belur dan memberitahukan bahwa Nona Kaoru telah diculik oleh Enishi. Pagi harinya terlihat Nona Kaoru terbangun di sebuah kamar di kediaman Enishi. Ketika hendak melarikan diri, ia dihampiri oleh Enishi. Pada saat Enishi ingin membunuh Kaoru, ternyata ia tidak mampu melakukannya. Sementara di dojo Kamiya terlihat Kenshin bersiap-siap pergi mendatangi Enishi untuk menyelamatkan Kaoru. Ia berpesan pada Yahiko untuk menjaga Sanosuke yang sedang terluka. Malam itu juga Kenshin sampai di markas Enishi. Di sana Kenshin sudah ditunggu oleh puluhan pasukan lawan. Kenshin pun harus menghadapi mereka seorang diri. Di sini adegan aksi pertarungan yang sangat keren diperlihatkan. Setelah beberapa saat, Misao datang membantu Kenshin bersama beberapa orang pasukannya. Demikian juga Kapten Hajime dan pasukan kepolisian. Mereka datang ke tempat itu untuk melakukan penggerebekan sekaligus membantu Kenshin. Bahkan Sanosuke yang dalam keadaan terluka pun hadir untuk membantu Kenshin. Mereka pun menahan pasukan lawan agar Kenshin bisa memasuki gerbang. Di dalam villa mewah itu, Kenshin sudah ditunggu oleh mafia Shanghai dan pasukannya. Pada saat itulah bos mafia tersebut memanggil salah satu musuh lama Kenshin yang bernama Sojiro Seta. Namun yang terjadi adalah Sojiro Seta malah menyerang pasukan lawan dan menolong Kenshin menghadapi mereka. Setelah beberapa saat, Sojiro Seta mempersilahkan Kenshin untuk melanjutkan perjalanannya menemui Enishi dan menyelamatkan Kaoru. Sedangkan ia sendiri akan menghadapi pasukan lawan di tempat itu. Sementara di luar gerbang, Misao dan Kapten Hajime berhasil mengungguli kroco-kroco lawan. Kenshin pun sampai ke tempat Enishi berada. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, pertarungan di antara mereka pun terjadi. Keduanya adalah pendekar pedang yang sangat kuat, sehingga duel pun berjalan seimbang. Dan di tengah pertarungan, Kenshin sempat mematahkan pedang Enishi. Kenshin membiarkan Enishi mengganti pedangnya dengan yang baru. Di lain pihak, Enishi juga berhasil melukai punggung Kenshin. Di sini tampaknya Kenshin masih menahan diri dan tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya, sebab ia sendiri datang dalam keadaan merasa bersalah atas kematian Tomoe di tangannya 14 tahun yang lalu. Hal ini membuat Enishi mampu menjatuhkan Kenshin. Kenshin menjelaskan bahwa kematian tidak akan bisa menebus dosa-dosanya. Setelah berdiri, barulah Kenshin bertekad sepenuhnya untuk mengalahkan Enishi demi kawan-kawannya dan juga demi mendiang istrinya. Kenshin pun bertarung dengan lebih serius, dan ia mampu menebas kepala Enishi dan tubuh Enishi beberapa kali. Namun karena pedang yang dipakainya adalah katana dengan bilah yang terbalik, tebasan-tebasan tersebut tidak mengakibatkan luka yang mematikan bagi Enishi. Kenshin pun berhasil mengalahkan Enishi dengan satu tebasan keras ke tubuhnya. Dalam kemarahan, Enishi mencabut pisau milik Tomoe yang dulu digunakan oleh Tomoe menyayat pipi Kenshin. Ia lalu berlari ke arah Kenshin untuk menikam Kenshin. Kenshin yang mengetahui bahwa pisau di tangan Enishi adalah pisau milik Tomoe sama sekali tidak menghindar. Ia membiarkan Enishi menusuknya dengan pisau itu. Kenshin pun menyampaikan permohonan maafnya kepada Enishi. Tiba-tiba si bos mafia Shanghai muncul dan ia menembak Kenshin dari belakang. Ketika ia hendak menembak Enishi, tiba-tiba Kaoru muncul dan mencegahnya. Bos mafia lalu melempar Kaoru hingga Kaoru terjatuh. Ia pun kemudian mau menembak Kaoru, tapi kali ini gantian Enishi yang pasang badan melindungi Kaoru.
Enishi pun tertembak di punggung. Enishi menghantam bos mafia berkali-kali sampai semaput, tapi segera dihentikan oleh Kenshin. Pada bagian akhir film diperlihatkan Enishi yang kini dipenjara. Ia menerima kiriman dari Kaoru berupa buku harian kakaknya, Tomoe. Di buku harian tersebut terungkap bahwa Tomoe meyakini bahwa Himura Kenshin alias Battosai si pembantai kelak akan menjadi pendekar baik hati yang menjaga dan menyelamatkan banyak orang. Di akhir film diperlihatkan Kenshin dan Kaoru yang sedang menziarahi makam Tomoe. Kenshin menyampaikan 3 hal kepada mendiang istrinya, yaitu terima kasih, maaf, dan selamat tinggal. Kenshin dan Kaoru pun meninggalkan makam Tomoe dengan bergandengan tangan. Kalau kamu suka dengan video ini, klik like dan subscribe channel Frog Movies untuk menonton ringkasan alur cerita film berikutnya. Sampai jumpa!